Istilahnya semoga itu juga ya, saya susah membahasakan karena banyak kesan-kesan baik terhadap almarhumah. Ya, termasuk tadi saya datang dengan istri pagi-pagi, istri itu tidak bisa masuk dalam rumah. Masih ingat sahabat. Jadi ya begitulah, antara lain bahwa kita diminta hadir dan berpergian di rumahnya beliau ini. Ya, beliau tentu sudah menyiapkan juga apa yang bisa dikonsumsi, ya. Cuma sayang kita ya sebagian tidak hadir, ya. Saya tentu harapan tuan rumah ini bagaimana ramai-ramai, ya. Tuan rumah sudah menyiapkan soko soko untuk konsumsi peserta majelis taklim, ya. Baik, kita lanjut saja bahwa pada pertemuan ini kita akan memasuki ayat 110 di surah An-Nisa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an, wa man, dan barang siapa ya'mal, dia beramal, su'an, buruk, ya. Siapa yang beramal dengan amal yang buruk, amal yang jelek, au yazlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya, ya. Summa yastaghfirillah, kemudian dia yastaghfirillah, meminta ampun kepada Allah, ya. Yajidillaha ghafurar rahima, dia mendapati Allah Ghafuran, maha pengampun, Rahiman, maha penyayang, ya. Ini dorongan untuk kita banyak minta ampun. Bahkan satu di antara sunnah Nabi itu adalah salat sunnatut taubah, ya, 2 rakaat. Iya. Dan setelahnya disambung dengan istighfar yang banyak, ya. Dan ayat ini masih terkait dengan ayat yang berkaitan dengan seorang pencuri yang didukung oleh keluarga besarnya. Namanya Taqma bin Ubairik, ya. Taqma bin Ubairik ini mencuri di rumahnya orang yang bernama Qatadah, ya, tetangganya sendiri, ya. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah baju besi. Kemudian baju besi tersebut dititipkan kepada seorang Yahudi, ya. Yahudi itu bernama Yazid bin As-Samin, ya. Tetapi karena terendus ketahuan, akhirnya Taqma bin Ubairik ini menuduh kepada Yahudi tempatnya menitip bahwa dia memang pencurinya. Celakanya kemudian diaminkan oleh keluarga besarnya bahwa keluarga kami ini tidak ada keluarga pencuri, tidak ada itu yang nakal-nakal tangan apa semua, tidak ada. Makanya itu ayat-ayat sebelumnya yang kita baca tadi itu ada kata-kata kamu menjadal, membantah, ya, untuk memenangkan orang yang salah. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena didukung oleh keluarga besarnya, diamini oleh keluarga besarnya jadi saksi, ya. Dan orang yang tertuduh si Yahudi ini, ya, barangkali dari segi agama memang sudah beda. Yang kedua memang susah juga dia mengelak karena barang ada di tangannya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberlakukan hukum potong tangan
As-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Ya. Ya, bukan dua-duanya tangannya, tapi tangan keduanya, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya mencuri, potong tangan laki-lakinya. Perempuannya mencuri, potong tangan perempuan yang mencuri tersebut. Ya. Dan ditegaskan juga, lau anna Fatimatu binti Muhammad sarakat lakatahtu yadaha. Sekiranya Fatimah, kata Rasulullah, putri Muhammad sarakat, telah mencuri, lakotahtu yadaha, lakotahtu yadaha, sungguh saya potong tangannya. Ya, Fatimah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, menjelang dilakukan hukum potong tangan ini, turun ayat. Ya, turun ayat membersihkan dari tuduhan orang Yahudi tersebut. Ya, dan begitulah hukum dalam Islam. Tidak bicara agama orang. Biar kau muslim, rajin salat, tapi kau salah, tetap kau salah. Tidak bilang masa sama ke sekampung ki, sekeluarga ki, sesuku ki, sama-sama ke Islam. Kau lebih suka orang lain? Ya, tidak ada kata begitu di dalam hukum Islam ini, tidak ada kata begitu. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya putriku sendiri mencuri, putriku pukul potong tangannya. Nah, itu saking adilnya itu hukum dalam Islam. Ya, jadi kalau mau melihat keadilan dalam hukum, maka lihatlah kemudian penerapan hukum Islam. Ya, itulah wujud dari keadilan dalam hukum. Jadi dianulir kembali, tidak jadi dipotong tangannya. Ya, tidak jadi dipotong tangannya. Iya, padahal keluarga besarnya juga sudah membela dia. Tidak mungkin. Keluarga kami tidak ada keluarga pencuri. Orang baik-baik kami semua ini. Nah, makanya dipakai kata Bani Ubairik. Ya, karena itu keluarga besar Ubairik. Ya. Dan ternyata belakangan ketahuan Ubairik ini adalah orang munafik. Orang munafik. Ya, tidak cukup dia mencuri di sini baju besi, tapi dia ke Mekah mencuri lagi. Ya. Di Mekah dia mencuri, dia gali tembok rumahnya orang, ya. Akhirnya tembok yang digali teroboh, kemudian dia terbunuh di situ. Ya, itulah orang yang tidak pernah mengambil pelajaran dari kejadian yang ada. Ya, mestinya dia sudah taubat. Ya, hampir potong tangannya gara-gara dia. Hampir potong tangannya orang gara-gara dia. Ya. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Manusia biasa. Ya. Orang mengatakan ustaz juga manusia. Tidak mungkin kalau ustaz juga manusia. Adakah ustaz mencuri? Ustaz juga manusia. Adakah ustaz pacaran, Maulana? Ustaz juga manusia. Ya, manusia biasa ji. Sebagaimana Nabi mengatakan, innama, sesungguhnya hanyalah ana basyarun. Saya ini manusia seperti kalian. Saya makan, saya minum, saya tidur, saya juga punya kesalahan, kehilapan. Ya. Lalu kata Rasulullah, boleh jadi ada di antara kalian itu yang pandai mengemukakan argumen. Ya, sehingga saya melihatnya dia benar. Pandai bersilat lidah, pandai membalik fakta-fakta, pandai mengemukakan argumen. Ya, akhirnya meyakinkan kalau dia tidak salah, sebagaimana tadi Takma bin Ubairik ini. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Paman qadaitu lahu bihaq
haqqin akhihi. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya, qadi itu artinya pemutus perkara, maka dipakai kata qadaitu lahu, saya putuskan baginya bihaqqi akhihi, ya, dengan mengambil hak saudaranya. Karena dia pandai bicara, pandai berargumentasi, akhirnya meyakinkan, padahal sebenarnya bukan barangnya. Bisa dipaham? Ya, orang lawannya ini kadang tidak tahu bicara, ya, tidak pandai bersila lidah, barangkali dia bukan politisi. Ya, kalau politisi atau orang yang biasa berorganisasi, itu pandai berbahasa. Ya, maka kata Rasulullah, fala ya'khudahu fa innama aqtati alahu qit'atun min narin. Boleh jadi kau pandai berbahasa, pandai berargumentasi, ya, pandai membalikkan fakta, meyakinkan, akhirnya saya putuskan kamu yang benar, padahal bukan kamu yang benar. Ya, fala ta'khudahu, janganlah dia mengambil, sekalipun dia menang, ya, dimenangkan karena pandai berbahasa. Maka kata Rasulullah, pala ya'khudahu, janganlah dia mengambilnya, fa innama aqtati alahu qit'atun min narin, karena sesungguhnya apa yang aku putuskan itu aqtati alahu, itu potongan dari api. Ya, itu potongan dari api. Hati nuranimu tidak membenarkan. Kau juga tahu kalau itu salah. Ya, tapi karena kau menang, karena kau pandai berbahasa, akhirnya kau ambil barangnya orang. Maka kata Rasulullah, kalau kau tahu bukan barangmu, jangan kau ambil. Karena kalau kau ambil itu, sesungguhnya saya mengambilkan untuk kamu potongan dari api. Ya, min naring, ya, potongan dari api. Ya, panas jadinya nanti itu, terbakar kamu nanti jadinya. Bagaimana kau menzalimi orang, mengambil haknya orang, ya, dia menangis di tengah malam, kemudian mengadukan masalahnya kepada Allah. Nabi mengatakan, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian dengan doanya al-mazlum, orang yang dizalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada di antara dia dengan Allah hijabun, hijab yang mengantarai, langsung itu, langsung. Karena biar orang kafir kalau dia dizalimi. Ya. Itu persoalan lain itu. Persoalannya ketika kau zalimi dia, nah itu lain masalahnya. Sama dengan tadi, masa orang Yahudi dimenangkan, bahkan turun ayat membela dan membenarkan dia. Kayak orang Yahudi itu. Karena keadilan itu tidak terpengaruh. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keadilan. Dia berdiri tegak lurus di tengah. Ya, tidak bilang keluarga ki, sama-sama ki bos, sama-sama orang Bugis atau orang Makassar. Sama-sama ke orang Sulawesi. Kakekmu dengan kakekku sama-sama kakek-kakek. Tidak ada keadilan itu di tengah. Jangan bilang kau, Nabi mengatakan kalau putriku mencuri, ku potong tangannya. Itulah keadilan dalam Islam. Ya, kalau sekarang hukum yang kita lihat dan kita saksikan ya begitu tadi. Orang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Siapa yang ke bawah? Akar rumput, orang-orang miskin seperti kita ini. Itu tajam hukum itu. Pokoknya tidak ada kurang-kurangnya, tidak ada celah-celahnya kalau orang miskin. Kalau kau dihukum 4 tahun, 4 tahun. Kalau 10 tahun, 10 tahun.
Ya. Tapi ketika ke atas dia tumpul. Ya, tumpul. Siapa yang ke atas itu? Ya, termasuk Luhut. Termasuk Jokowi. Itu ke atas itu semua itu. Tumpul kalau berhadap. Ya. Itulah hukum. Ya, atau istilah Sedriemset, hukum pandang bulu. Ya, maka yang menang itu tentu yang banyak bulu-bulunya. Tahu dia apa itu bulu? Bukan bulu yang di kulit, bulu yang di kantong, bulu yang di ATM. Itu bulu itu berseliweran itu terbang itu berapa berapa T, selesai hukum. Nah, itu. Tapi kalau hukum Islam, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat lakatohtu yadaha. Saya potong tangannya. Ya, jadi itu kalau hukum Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Al-hurru bil hurr, al-'abdu bil 'abd. Dan seterusnya. Wahai sekalian orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian menegakkan hukum qisas. Apa itu qisas? Pembalasan yang setimpal. Kalau orang merdeka yang dibunuh, yang membunuh orang merdeka itu pula yang dibunuh. Itu baru setimpal. Tidak boleh bilang, pembantuku nih. Ambil mau ketemu pembantuku 2 orang. Tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya al-hurru bil hurr, al-'abdu bil 'abd. Hamba dengan hamba. Mentang-mentang dia orang berkuasa, tidak mau kalau tannu, tidak mau. Tidak mau kalau hambamu. Saya mau kalau bosnya. Tidak boleh. Ya. Maka dikatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Ya, kenapa dikatakan ada kehidupan? Karena kalau kau bunuh orang, kau bayar denda, ya, 200 sapi, ya, 100 onta kalau onta. Kalau sapi 200 sapi. Kalau kambing 1000 kambing. Tidak sengaja. Bagaimana? Ya, yang kedua tidak ada dendam. Dikatakan hayatun, tidak ada dendam, tidak berlangsung itu dendam yang tidak berkesudahan. Kalau Maulana membunuh si Pulang, maka anaknya si Pulang nanti membunuh Maulana. Ya, ujung-ujungnya nanti anaknya Maulana membunuh lagi anaknya si Pulang. Itu dendam yang tidak berkesudahan. Pokoknya 7 turunan jangan kasih kawin anakmu dengan keturunannya si Anu. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu dendam yang tidak berkesudahan. Terus menerus. Maka dikatakan walakum, dan bagi kalian orang-orang beriman, fil qisasi, di dalam qisas itu hayatun, ada kehidupan. Ya, tapi yang begini sudah jarang dibahas. Karena kalau dibahas yang begini dianggap subversif. Padahal ini Quran. Ya, ini Quran ini. Karena itu, inilah tadi kasusnya. Kasusnya, ya, Ta'ma bin Ubairik yang mencuri di rumahnya Qatadah dan dituduhkan kepada orang Yahudi, ya, seorang Yahudi yang tadinya cuma dititipi barang kedong. Ya, dititipi barang. Memang orang kalau kepepet, ya, istilahnya kalau orang itu sudah mau tenggelam, jerami pun diraihnya untuk menyelamatkan dirinya. Seumpama kau jatuh di laut, sudah menjelang tenggelam, maka kau tidak berpikir lagi cergeng kayak ini, apakah ini jerami pun kau raih. Seperti inilah tadi, karena ketahuan, ya, tidak bisa lagi menghindar, maka satu-satunya cara adalah mengalihkan tuduhan kepada orang yang
dititipi barang. Jadi hati-hati tong kok jadi orang baik. Tidak, saya dititipi jaga, iya dititipi. Tapi ada narkoba di dalamnya. Ya, seumpama kau naik pesawat. Setiap orang punya barang jinjingan 20 kilo. Ternyata kamu 15 kilo, Ji. Bila bisa minta tolong 5 kilo. Ya, nanti di bandara saya ambil. Karena kau ini ustaz, orang baik, apa salahnya kalau ditolong orang, dibantu orang? Ternyata orang yang dibantu ditolong ini tidak seperti ustaz kayak ini yang dititipi. Digerebe. Digerebe. Ya. Setelah ketahuan digerebe, kemudian mengatakan, tidak, orang barang dititip ini sama saya. Polisi tidak mau tahu itu. Aparat itu tidak mau tahu. Pokoknya ada di tanganmu. Atas namamu. Ya. Masih ingat ketua KPK? Ya, jatuh gara-gara apa itu? Kakak. Hanya menolong orang untuk membeli tiket. Kakak. Iya, membeli tiket. Ya. Tidak bisa kalau tidak ada kakaknya. Akhirnya dimasukkanlah orang itu di kakaknya. Setelah itu apa yang terjadi? Dijatuhkan dia selaku ketua KPK yang sampai hari ini kasusnya tidak diselesaikan. Karena memang coba dicari-cari supaya dia jatuh. Jadi jangan tosek kau terlalu baik. Baik itu boleh, bahkan harus. Kalau baik seperti jago saskosing, lumayan gitu. Beli satu dapat dua. Itu baik, lumayan itu kalau baik begitu. Bermaksud menolong orang yang banyak tanggungannya dong, masih kecil-kecil anaknya. Ya, karena katanya menolong janda itu pahalanya besar. Ya. Iya. Mahal lagi. Begitu. Jadi man wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Ya, perhatikan ada kata yazlim nafsahu, dia menzalimi jiwanya. Ya, sebagaimana saya katakan, dosa itu membuat kita tidak bahagia. Dosa itu membuat kita tidak tenang. Dosa itu membuat kita takut ketemu orang. Ya. Dan salah satu dosa itu sebenarnya adalah utang yang tidak mau dibayar. Tidak mau dibayar. Nabi mengatakan di malam hari tidak nyenyak tidurnya dan di siang hari takut ketemu orang. Kalau lewat ke sana nanti ketemu nggak tagi kak. Kalau malam hari gelisah hidupnya. Ya, maka dosa itu membuat orang. Maka di dalam tafsir fi Zilalil Quran mengatakan, andai kata dosa itu berbau, ya, maka tidak ada yang bisa mencium baunya kita. Karena semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin tajam baunya. Bagaimana kalau dosa itu berbau? Kobe-kobe itu bau. Ngerling-ngerling pandanganmu berbau. Gombalan-gombalanmu lewat WA, oh lala, berbau semua. Enggak, jangan kau hati-hati kau. Kalau tidak bisa mau kau sabar. Menikah kau coba. Kode. Kode keras. Hati-hati kau Maulana. Kudengka kau. Diancam kode keras dari mamanya. Hati-hati kau Maulana. Kudengka kau tuh. Bawakan foto kayaknya kamu jahat. Nakal mo di Maulana. Hati-hati kau. Apa ini mama? Kudengka kau na. Ya. Maka dikatakan dosa itu yazlim nafsahu. Ya? Tapi setelah itu ada peluang summa yastaghfirillah. Ya? Kemudian dia meminta ampun kepada Allah.
beristighfar. Ya, jadi istighfar ini harus banyak-banyak dan harus dibiasakan banyak. Ya, kalau Anda bangun malam, usahakan biasakan. Harus banyak-banyak, jangan kurang-kurang. Ya, sampai kita sendiri tidak bisa menghitungnya. Ya, kalau dikatakan kasir itu banyak, tapi masih bisa dihitung. Tapi kalau dikatakan aksar, ya, ibaratnya Anda dikasih uang, tidak dihitung-hitung lagi. Nah, segepok, 2 gepok, bagaimana banyak nih? Banyak nih. Nah, itu berapa itu Anda ku tahu? Pokoknya segepok, 2 gepok, 3 bergepok-gepok sudah itu. Kalau masih bisa dihitung, itu belum banyak. Ya, maka Nabi mengatakan aksara istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammi farajan. Allah menjadikan baginya dari setiap kesedihan berbalas menjadi kegembiraan. Ya, sedih ditinggal mati, sedih ditinggal pergi, sedih digugat cerai. Ya, itu sekali sedih digugat cerai. Ya, akhirnya menikah lagi, akhirnya kembali lagi yang kedua. Ternyata digertak ji. Nah, orang yang digertak tidak mempan digertak, menikah. Kamu lan. Gertak makai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima. Dia mendapati Allah, ya, ghafuran, Maha Pengampun, rahima, Maha Penyayang. Ya. Jangan khawatir. Pasti Allah itu mengampuni dan menyayangi. Tapi dengan syarat bertobat dan mengakui kesalahan. Iya. Wa may yaksib, ya, wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa may yaksib, ya, dan barang siapa mengusahakan. Makanya orang mengatakan kasbul maisah. Kasbul maisah itu artinya usaha untuk penghidupan. Ya, kasbul maisah. Usaha untuk penghidupan. Pada ayat ini dikatakan siapa yang mengusahakan isman, dosa. Dosa itu ternyata diusahakan, dimodali malah, dibiayai. Ya, dibiayai itu dosa, Pak. Yang kukira minum khamar itu tidak dibiayai, mahal dibiayai. Kau kira selingkuh itu tidak dibiayai, mahal biayanya itu, sebarna minta. Menurut pengalaman. Tapi bukan pengalaman saya, pengalamannya orang. Itu dibiayai. Maka dikatakan yaksib. Ya, dia mengusahakan. Dia mengusahakan. Dia tahu kalau itu dosa, tapi tetap dia usahakan. Ya, dia biayai, dia modali. Ya, dia habiskan waktu untuk itu. Itu namanya diusahakan. Ya, wa may yaksib, ya, isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi. Maka sesungguhnya, ya, akibat dari usahanya itu ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kau usahakan dosa, setiap hasil usahamu itu untuk dirimu sendiri. Apa hasilnya? Itu tadi, hilang kebahagiaan, hilang ketenangan, sesar dalam hidup. Iya. Orang yang biasa berzina itu tidak cukup, tidak merasa puas dengan keluarganya, dengan istrinya. Orang yang biasa mencuri itu tidak merasa cukup dengan hartanya. Kadang orang bingung, kenapa orang seperti ini kayaknya masih mencuri?
Mau apa semua? Ya, coba koruptor itu. Adakah orang miskin seperti saya jering? Nggak ada orang miskin itu jadi koruptor. Ya, nggak ada. Maka hukum potong tangan itu bukan orang miskin seperti kita. Kalau orang seperti kita mencuri, ditambahkan ki. Ada orang ditemui di masa Nabi itu mencuri buah-buahan. Dilapor kepada Nabi. Nabi mengatakan, kenapa kau tidak tambahkan dia? Dia itu mencuri untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ya. Orang yang mencuri itu 83 gerang emas. Sekarang emas sudah 2 juta lebih. Ya, kalau 80 berapa itu? 100? Nah. Jadi bukan 1 ekor sapi. 1 ekor sapi sampai 10 juta ji. Jadi bukan pencuri kelas teri, kelas kakap. Itu yang pakai dasi. Orang istilahkan buaya darat. Ya, kenapa dikatakan buaya darat? Karena biar besi dia makan, pasir dia makan, semen dia makan, beton dia makan. Dia makan semua itu. Kalau buaya darat itu daging dia makan. Tapi kalau buaya darat yang pakai dasi, nah itu. Ya. Sama orang bilang rusak jalanan ini karena mobil-mobil besar, muatan banyak, lewat-lewat. Bukan itu yang merusak jalanan. Yang merusak jalanan itu mobil-mobil mewah. Pajero Sport, Camry, ya, apa lagi namanya? Nggak masuk nih kalau carry. PT-PT itu. Kenapa? Kenapa itu yang merusak jalanan? Kenapa itu yang merusak jalanan? Pada ringan ji. Nak korupsi baru kasih beli Camry, nak kasih beli Pajero. Itu yang merusak jalanan itu. Bukan yang merusak jalanan mobil-mobil. Bukan itu. Itu berapa ji? Ya. Iya. Portu. Ya, atau yang dibawa-bawa lah Xenia. Nova. Itu semua yang merusak jalanan itu. Ya. Jadi fa innama wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Kotonya itu dah apa? Usahakan mami itu kotonya dah apa? Ya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dengannya. Sampai hal yang terdetik di dalam hati kita belum terlepaskan oleh lidah kita, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakiman, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu pas sesuai dengan keilmuannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang buta tidak bisa melihat itu bisa bawa mobil? Masih di akal. Orang yang tidak bisa melihat bisa mengetahui kalau kelapa ini ada buahnya, ini tidak ada buahnya. Orang yang tidak bisa melihat bisa mengenal sekalipun bertahun-tahun kau pisah, dengar suaramu sedikit dia tahu. Itu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah ketemu dengan orang yang pekerjaannya telusur gua. Dia mendapati banyak jenis ikan di kedalaman gua itu. Tidak ada matanya tapi pakai anteng. Tidak ada matanya. Karena tidak ada cahaya. Untuk apa pakai mata? Karena tidak ada cahaya, tidak ada fungsinya mata. Maka Allah Maha Bijaksana, dia memberikan anteng. Dan dia bisa berkomunikasi dengan sejenisnya lewat anteng yang ada padanya.
Itu kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang gadis atau perempuan yang hitam legang, ya, kalau dilihat secara kasar tidak ada orang yang tertarik. Tapi lihat kok, pasti ada itu daya tarik yang tidak ada pada perempuan lain. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada tonje yang suka. Nah, ada daya tariknya yang tidak ada pada yang lain. Unik. Hitam manis. Iya. Hitam manis. Kalau di Indonesia ini dianggap unik kalau ada perempuan yang hidungnya mancung. Tapi kalau di India yang dianggap unik itu yang hidungnya pesek. Lain-lain unik ini. Lain-lain tong. Itu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan sesuatu itu pas sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kemudian may yaksib khati'atan au isman, ya. Al-Qurtubi, penulis tafsir, mengatakan apa bedanya ismun dengan khati'ah? Ya. Ismun dosa, khati'ah kesalahan. Apa bedanya? Beliau sendiri menjawab dalam tafsirnya bahwa ismun itu ya pasti disengaja. Dosa itu pasti disengaja. Diusahakan. Iya. Tapi khati'ah kesalahan itu kadang tidak disengaja. Orang salah kadang tidak sengaja dia salah. Seperti yang pernah kita bahas, membunuh dengan tidak sengaja. Ya. Tidak ada perencanaan. Ya, secara akal tidak mungkin juga orang itu terbunuh dengan alat yang dipakai. Tapi kenyataan dia terbunuh. Ya, itu kesalahan. Ya. Tapi kesalahan yang tidak disengaja. Ya, itu. Kalau ismun pasti disengaja. Dosa itu pasti disengaja. Kalau dikatakan diusahakan ya masing-masing ya melalui proses. Itulah usaha. Dosa juga diproses. Kesalahan juga punya proses. Ya. Maka di sini katakan wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi. Kemudian yarmi, dia mencampakkan bihi dengannya, ya. Summa yarmi bihi. Summa yarmi bihi barian. Itu. Kemudian dia mencampakkan ya khati'ah atau dosa itu ya kepada barian, orang yang baik. Orang yang tidak salah. Ya, yarmi itu artinya ar-ramyu itu panah. Ya, ar-ramyu itu panah. Ya, panah itu dicampakkan, dilontarkan. Enggak dikatakan di sini yarmi, dia mencampakkan tuduhan itu kepada kesalahan itu kepada orang lain. Sebenarnya Syahri Umar yang salah, tapi teman ke Syahri Umar, kutuduhlah Maulana. Begitu dikatakan. Contoh, bukan kejadiannya, bukan kejadian nyata ya. Contoh, awas kok, dengkak kontu. Kerja itu lain lagi. Rahasia bersama itu lain lagi. Kerja sama bikin rumah guru. Saya khawatir kalau Ji. Orang stand up mengatakan gimmick. Minimal ada tuh. Apa itu gimmick? Apa gimmick itu? Bukan pura-pura, semacam pura-pura atau gimmick. Pura-pura mendukung, pura-pura membela, pura-pura itu gimmick, ya. Ya.
Ya, summa yarmi, ya, yarmi bihi bari'an fakadih tamala buhtanan wa isman mubina. Maka sungguh ihtamala, dia memikul buhtanan, kebohongan, wa isman, dan dosa, mubinang, nyata. Sungguh dia memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Iya. Dan buhtang ini bukan kebohongan biasa, kebohongan yang mencengangkan. Iya. Buhtanan. Itu perdebatan Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Ya. Adapun Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, itu dia mendatangkan matahari dari timur, terbenam di barat. Kalau betul kau Tuhan, datangkanlah matahari dari barat, terbenam di timur. Ya, setelah itu Al-Quran mengatakan pabuhita ladzi kafar, tercengang. Ya, tercengang. Dia tidak sangka kalau kamu begitu jawabannya. Kalau dulu lihat catur itu dikatakan sekat ster, pokoknya disekat ster, tidak bisa bergerak. Satu-satunya jalan karena dia raja, harrikuhu waqtuluhu wansur alihatakum. Bakarlah Ibrahim, bunuhlah Ibrahim, dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Iya, karena dia tebang itu tuh, bantu itu, masa lihat itu kamu dikasih begitu. Maka dipakai kata pabuhital ladzi kafar. Kebohongan yang mencengangkan. Itu buhtan. Bisa-bisanya itu, kau pelakunya, orang lain kau tuduh. Iya, bisa-bisanya. Orang baik kau dong dititipi, aku titip ke barangku nah. Tapi karena kau terpojok, aku tunjuk aku saja, kayak dia mentong itu, pernah aku periksa di rumahnya ada itu barang, mana kuliah. Padahal dia titip. Atau seperti kasusnya surah Al-Baqarah. Ya. Di malam hari didatangi pamannya. Om, ada pedagang datang masuk di kota. Dia bawa barang dagang yang banyak. Omnya tertarik keluar rumah. Akhirnya dibunuh di jalan. Omnya dibunuh di jalan. Kemudian mayatnya dipikul, diletakkan di depan rumahnya orang lain. Maka dituduhkanlah pembunuhnya adalah orang yang punya rumah. Itulah kasus surah Al-Baqarah. Masih ingat surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah itu surah tentang kasus sapi betina. Al-Baqarah itu sapi betina. Ya. Karena jalan keluar yang diajukan oleh Nabi Musa selaku nabi, ya, pukulkan bahagian dari sapi itu kepada orang mati. Ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan lidahnya. Dan ketika disentuh dengan potongan sapi yang disembelih itu, maka orang yang sudah mati itu hidup kembali lalu menunjuk si pulang yang membunuh saya. Jadi bisa saja yang begini, kasus-kasus begini nyata. Nyata yang begini. Ya, kau punya lemari, tapi ada dalam rumahmu tidak suka dengan kamu, dia mencuri barang, kemudian dia simpan di patang pakaianmu. Setelah diperiksa satu rumah, kenapa ada di sini? Pelakunya dia ini. Atau kau punya, kalau dulu di SMP atau di SMA ya, semua murid dikasih keluar, tinggalkan tasmu, diperiksa semua tas. Ternyata di tasnya si pulpennya si pulang, ada di tasnya si pulang. Dia mentong ini pencurinya. Padahal temannya yang lain yang ngambil itu pulpen baru simpan di situ. Kira-kira kurang lebih sama dengan kasusnya Ammar Sony. Itu paling dituduh dia pengedar narkoba pada sudah lama bertobat.
Makanya Ustadz Dery, apa Dery ya? Iya, itu tidak masuk akal. Akhirnya tertarik untuk mencari tahu. Maka dia berteriak dan minta tolong kepada Hotman Paris Sitompul. Bang Hotman, Utapia kah? Hotman Paris Sitompul. Batak. Utapia kah? Oh, Ruh Sitompul. Utapia. Ya. Itu dia berteriak, tolong Bang Hotman, bantu itu Ammar Sony. Ya, kayaknya dia dicelakai itu. Nah, sekarang dilepas. Ya, dan ketahuan siapa yang menjebak dia. Ya, bisa saja begitu. Jadi buhtanan itu artinya dosa kebohongan yang mencengangkan. Ya. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu. Dan sekiranya bukan, laula, sekiranya bukan, atau sekiranya tidak, falaula, maka sekiranya tidak atau bukan, fadlullahi, ya, keutamaan Allah alaika atas engkau seorang. Siapa yang dimaksud? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya bukan pertolongan Allah kepada Muhammad, ya, wa rahmatuhu, dan rahmat kasih sayangnya, la hammat ta'ifatun minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Ya, la hammat, sungguh berkeinginan, ya, sungguh besar keinginannya, ta'ifatun, segolongan, minhum, dari mereka, ayyudilluka, untuk menyesatkan engkau, wa ma yudilluna illa anfusahum, tapi tidaklah mereka menyesatkan kecuali menyesatkan dirinya sendiri. Artinya betul bahwa setiap kita ini itu dibutuhkan sekali kesertaan Allah, pendampingan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Ya, karena jangankan kita, Nabi Muhammad diberitahu, jangan merasa hebat sendiri. Hebat mentongkah saya orang beriman kah? Ustaz kah? Baca Quran kah? Nabi Muhammad diberitahu, sekiranya bukan pertolongan Allah dan rahmatnya, sungguh segolongan dari mereka itu, ya, sangat-sangat berkepentingan untuk menyesatkan engkau. Ya, tapi Allah mengatakan wa ma yudilluna illa anfusahum, tidaklah mereka menyesatkan kecuali menyesatkan diri mereka sendiri. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma yadurrunaka min syai', dan dia tidak bisa menimpakan mudarat, ya, atau kesulitan kepada engkau dari sesuatu. Ya. Wa anzalallahu alaikal kitabah, dan Allah menurunkan atas engkau Muhammad al-kitabah, kitab, wal hikmah, dan sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu, dan Allah mengajarkan kepada engkau apa yang kamu belum tahu. Ya. Kalau di surah Al-Baqarah dikatakan in tattaqullah yu'allikumullah. Itu di ujung ayat tentang tulis menulis, saksi, ya, raham, jual beli yang tidak tunai, ya, itu di ujung ayat yang panjang itu dikatakan in tattaqullah wa yu'allikumullah. Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah mengajari kamu ilmu. Ya. Dan di situ dipakai dhamir kum, yu'allikumullah. Ya. Kenapa? Karena orang beriman yang dimaksud. Kalau di sini dipakai dhamir ka, mufrad. Ya, malam takunu ta'lamu,
bukan ta'lamun, ta'lamun. Ta'lamu. Kenapa? Karena yang dimaksud pribadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terhadap Rasulullah diturunkan Al-Qur'an dan terhadap Rasulullah diberikan hikmah atau sunnah. Ya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah keutamaan Allah atas engkau Muhammad azima, sangat agung, sangat besar. Nah, itu padilah keutamaan Allah atas engkau sangat-sangat agung. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada catatan yang terputus? Atau ada yang mau mengulas ulang? Bagaimana itu Ustaz, umpamanya ada yang menuduh gitu. Tapi kan sama-sama sebenarnya dia bersalah. Dan dia tuduh temannya. Tidak dituduh itu kalau salah. Tidak, ini kan tidak ada tahu ki. Yang dituduh itu orang tidak salah. Kalau sama-sama bersalah berarti tidak ada tuduh menuduh. Sama-sama dia mencuri, anggaplah begitu. Bukan sama orang. Dilimpahkan kesalahan sepenuhnya ke dia. Yang satu cuci tangan. Ya, Terus pertanyaannya apa? itu hukumnya bagaimana ini? Yang jelasnya hukum itu sifatnya adalah pensucian. Itu hukum Islam, pensucian. Kalau apakah dia dizalimi atau bagaimana? jelas dizalimi kalau sama-sama mencuri, baru saja dituduh. Hah? Dizalimi. Mestinya sama-sama kita tanggung. Tetap sama dizalimi begitu. Iya. Tetap disalimi sama temannya tuh. Tapi temannya mengatakan iyalah menasuluka. Iya timuku matali puang nasi jerai, macam matali puang. Tapi iya. Tapi bangkuku dia mis tali puang. Ngarep. Ayat pembenaran untuk orang Yahudi tadi ini 112. Ya Yahudi. Yang pertama dulu kita bahas itu. Ayat itu ya. 12.